Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Deborah Wanudia Kalyana dari Offering C, S1 Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2019 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan menjelaskan hasil perangkat pembelajaran fisika yang telah saya kembangkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran fisika. Baik, selanjutnya konten yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, lalu bahan ajar yang berupa handout, dan instrumen penilaian. Kita menuju ke pembahasan yang pertama mengenai RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Next. Nah, dalam rancangan ini, sekolah yang dituju adalah SMA Negeri 2 Pare dengan mata pelajaran fisika kelas 10 SMA semester genap dan materi pokoknya yaitu getaran harmonis yang diberi alokasi waktu 3 minggu selama 3 jam pelajaran dan untuk setiap jam pelajarannya diberi waktu selama 45 menit. Nah, dalam RPP ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pendekatan, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, jabaran materi, pembagian indikator tiap pertemuan, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Poin yang pertama mengenai kompetensi inti. Kompetensi disingkat dengan KI. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, untuk KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, pasangan kompetensi dasar yang saya pilih adalah 3.11 dan 4.11. Kompetensi dasar 2.2 ini sebagai tambahan selanjutnya dari KI 2. Untuk selanjutnya, mengenai sepasang KD yang telah saya pilih, KD 3.11 menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 3.11.1 menjelaskan konsep dasar gerak, 3.11.2 menjelaskan konsep dasar gerak harmonik bandul, 3.11.3 menjelaskan konsep dasar gerak harmonik pada pegas dan hukum Hooke, 3.11.4 menjelaskan makna besaran fisik pada getaran harmonis, 3.11.5 mendeskripsikan karakteristik besaran fisik gerak harmonik pada bandul, 3.11.6 mendeskripsikan karakteristik besaran fisik gerak harmonik pada getaran pegas, 3.11.7 menganalisis persamaan periode dan frekuensi simpangan kecepatan dan juga percepatan dalam gerak harmonis. 3.11.8 mengkorelasikan konsep hubungan gerak dan getaran, menerapkan hubungan gaya dan getaran pada permasalahan sederhana. 3.11.9 menganalisis permasalahan mengenai gaya dan getaran pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk KD 4.4 melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas berikut presentasi serta makna fisiknya. Indikator yang harus dicapai 4.11.1
terampil melakukan percobaan sederhana mengenai getaran harmonis pada bandul dengan alat dan bahan sederhana. 4.11.2 terampil melakukan percobaan mengenai getaran harmonis pada pegas dengan bantuan pad. 4.11.3 terampil dalam merepresentasikan data pengamatan yang didapat. Dan selanjutnya 4.11.4 menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk grafik hasil pengukuran. 4.11.5 menganalisis data hasil percobaan dengan membandingkan dengan konsep gerak harmonis. 4.11.6 mempresentasikan hasil percobaan dan analisis data beserta makna fisiknya. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific learning dan model pembelajaran discovery learning. Untuk metode pembelajaran menggunakan demonstrasi, praktikum virtual, praktikum sederhana, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan individu, dan juga penugasan kelompok. Untuk selanjutnya, media yang diperlukan yakni media LCD proyektor, laptop, video dari YouTube, pad Colorado, lembar kerja peserta didik atau LKPD, alat dan bahan praktikum sesuai dengan LKPD, dan handout. Untuk jabaran materi yang akan disampaikan, yang pertama mengenai konsep dasar gerak harmonik, kemudian konsep gerak harmonik sederhana, konsep gerak harmonik sederhana pada bandul, konsep gerak harmonik sederhana pada pegas, dan juga hukum Hooke, dan selanjutnya besaran gerak harmonik sederhana pada bandul dan pegas, dan selanjutnya hubungan besaran fisis dan persamaan gerak harmonis sederhana pada bandul dan pegas, dan juga penerapan gerak harmonis sederhana pada bandul dan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian indikator tiap pertemuan saya bagi dengan rata dari sepasang KD yang telah saya pilih. Dari yang pertemuan pertama mengenai konsep dasar dari gerak harmonik sederhana pada bandul, besar fisis pada getaran harmonis, dan juga ada percobaan sederhana mengenai GHS pada bandul, serta adanya pengolahan hasil analisis data. Selanjutnya untuk pertemuan yang kedua ini mengenai konsep dasar dari gerak harmonik sederhana pada pegas, persamaan pada gerak harmonik, ada juga percobaan sederhana mengenai GHS pada pegas, serta adanya pengolahan data hasil analisis data. Untuk pertemuan yang ketiga ini menerapkan hubungan gaya dan getaran pada permasalahan sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga adanya pengolahan hasil analisis data, kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan analisis data. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Pertemuan yang pertama, kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Untuk bagian orientasi, guru melakukan pembukaan dengan salam pembukaan, menanyakan kabar, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, memeriksa kehadiran peserta sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya, bagian apersepsi. Bagian ini, guru mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Juga selanjutnya guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Seperti apakah kalian tahu mengenai getaran harmonik sederhana, apa yang dimaksud dengan getaran harmonik sederhana, dan selanjutnya mengenai bagian motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Untuk selanjutnya, apabila peserta didik dapat mengerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengenai konsep dasar gerak harmonik pada bandul beserta besaran fisisnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, dan yang terakhir guru menunjukkan PowerPoint mengenai animasi bergerak gelombang longitudinal yang merepresentasikan permulaan dari adanya getaran harmonis sederhana pada bandul. Untuk bagian pemberian acuan, guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan yang saat itu, juga memberitahukan tentang penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Juga guru mengadakan pembagian kelompok, dan guru menyampaikan garis besar
tujuan pembelajaran, cakupan materi sesuai dengan standar kompetensi, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Untuk selanjutnya, materi yang akan diajarkan ini sama seperti gambaran dari pembagian indikator tiap pertemuan yang telah saya sampaikan tadi. Kita masuk ke dalam kegiatan inti yang berdurasi selama 105 menit. Di sini ada sintak model pembelajaran. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Kegiatan ini memberikan rangsangan pada siswa mengenai topik konsep dasar gerak harmonik pada bandul beserta besaran fisiknya. Siswa melihat dan mengamati demonstrasi sederhana yang dilakukan oleh temannya, yaitu mengenai penggaris besi yang salah satu ujung sisinya diletakkan di sisi pinggir meja dan ujung lainnya ditarik lalu dilepaskan. Selanjutnya, siswa diberi rangsangan untuk membaca. Setelah diberi rangsangan untuk membaca dari handout atau sumber lainnya yang menunjang pembelajaran, siswa mendengarkan stimulus dari guru yang berkaitan dengan materi tersebut. Dilanjut dengan siswa menyimak penjelasan pengantar tersebut untuk melatih kesungguhan ketelitian mencari informasi. Kita masuk pada bagian sintak problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan demonstrasi yang telah dilakukan. Selanjutnya pada bagian sintak data collection atau pengumpulan data ini, siswa terbagi menjadi 5 kelompok untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan. Yang pertama, membaca sumber lain selain buku teks. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi melalui diskusi kelompok dan saling tukar informasi dengan salah satu kelompoknya. Setelah itu, siswa melakukan praktikum sederhana dari bandul yang telah disediakan oleh guru sesuai panduan LKPD yang dibagi menjadi 5 kelompok sesuai kelompok yang tadi dan diberi 1 LKPD untuk tiap kelompoknya. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengamati objek, mengambil data, dan juga mendiskusikan hasil pengamatan. Untuk selanjutnya pada sintak data processing atau pengolahan data ini, siswa menyempurnakan hasil dengan diskusi kelas. Selanjutnya mengolah informasi. Pada sintak bagian verification atau pembuktian, guru memberikan penguatan dan pembenaran konsep, kemudian peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan juga koreksi dari guru. Pada bagian sintak yang terakhir ini yaitu generation atau menarik kesimpulan. Peserta didik bersama kelompoknya pada tahap ini berdiskusi untuk menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan demonstrasi yang telah dilakukan. Kemudian memukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, lalu bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik atau kelompok lainnya diberi kesempatan untuk menjawabnya mengenai hal yang belum diketahui. Selanjutnya, menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk kegiatan penutupan selama 15 menit ini, siswa diminta membuat rangkuman pelajaran yang dibahas hari ini dan melakukan kegiatan refleksi terhadap kegiatan tersebut. Guru memeriksa pekerjaan siswa, lalu memberikan penghargaan bagi kerjasama kelompok yang baik, melakukan refleksi pembelajaran, juga mengingat siswa untuk mengerjakan penilaian diri dan sejawat di rumah, mengagendakan pekerjaan di rumah untuk melanjutkan proses pengolahan data mengenai praktikum sederhana getaran harmonis pada bandul. Dilanjut menjadi tugas kelompok di rumah. Selanjutnya menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu konsep dasar gerak harmoni pada pegas bersama dengan besarannya dan diakhiri dengan salam penutup. Selanjutnya untuk pertemuan yang kedua ini diawali kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Orientasi guru sama dengan pertemuan yang pertama. Persepsi guru juga sama, mengaitkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bertanya, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Guru juga mengajukan pertanyaan tentang pengolahan data yang telah dikerjakan, apakah ada kendala. Bagian yang selanjutnya, guru memberikan motivasi siswa mengenai gambaran tentang manfaat pembelajaran
yang akan dipelajari, yaitu konsep dasar gerak harmoni pada pegas bersama besaran fisiknya. Untuk selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menunjukkan PowerPoint mengenai benda yang dihubungkan dengan pegas secara vertikal dan horizontal. Untuk bagian pemberian acuan, mekanismenya juga sama dengan pertemuan yang pertama. Materi yang diajarkan juga sudah sesuai seperti pembagian indikator tiap pertemuan yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian kita masuk pada kegiatan inti selama 105 menit. Sintak model pembelajaran yang pertama ini yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Kegiatan ini memberikan rangsangan pada siswa mengenai topik gerak harmoni sederhana pada pegas beserta persamaan besaran fisiknya. Siswa melihat dan mengamati PowerPoint mengenai animasi dari pegas pada suspensi sepeda motor. Saat sepeda motor bergerak pada jalan yang tidak rata, suspensi sepeda motor itu bergerak. Kemudian guru ini memberikan pertanyaan penyebab bergeraknya suspensi sepeda motor itu apa, lalu besaran apa saja yang mempengaruhi dan persamaan besaran yang terjadi pada gerak harmonis tersebut. Setelah diberi rangsangan membaca dari handout atau sumber lainnya yang menunjang pembelajaran, siswa juga mendengarkan stimulus dari guru yang berkaitan dengan materi tersebut. Dilanjut dengan siswa menyimak penjelasan pengantar tersebut untuk melatih kesungguhan ketelitian mencari informasi. Pada bagian problem statement atau identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan demonstrasi. Selanjutnya, pada data collection atau pengumpulan data ini, peserta didik terbagi menjadi 5 kelompok untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan membaca sumber lain selain buku atau handout, lalu mengumpulkan data atau informasi melalui diskusi kelompok dan saling tukar informasi dengan salah satu kelompok. Setelah itu, siswa melakukan praktikum gerak harmonis sederhana pada pegas dengan bantuan aplikasi Padcaller yang telah disediakan oleh guru sesuai panduan LKPD dengan dibagikan pada 5 kelompok sesuai kelompok yang tadi, dengan diberi 1 LKPD untuk tiap kelompoknya. Nah, kegiatan yang dilakukan ini yaitu mengamati objek, mengambil data, dan juga mendiskusikan hasil pengamatan. Pada sintak data processing atau pengolahan data ini, siswa menyempurnakan hasil dengan diskusi kelas, selanjutnya mengolah informasi. Pada sintak bagian verification atau pembuktian, guru memberikan penguatan dan pembenaran konsep berupa video dari YouTube. Kemudian, peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru. Selanjutnya, yang terakhir pada sintak bagian generalization atau menarik kesimpulan, peserta didik bersama kelompoknya pada tahap ini berdiskusi untuk menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan animasi yang telah diperlihatkan. Kemudian mengumpulkan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Lalu bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik atau kelompok lain diberi kesempatan untuk menjawabnya mengenai hal yang belum diketahui. Kemudian untuk kekreativitasnya, siswa diharapkan untuk menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk kegiatan penutupan ini selama 15 menit, siswa diminta untuk membuat rangkuman pembelajaran yang telah dibahas hari ini dan melakukan kegiatan refleksi terhadap kegiatan tersebut. Guru memeriksa pekerjaan siswa dengan memberi paraf penilaian, memberi penghargaan bagi kerja sama kelompok yang baik, melakukan refleksi pembelajaran, mengingatkan siswa untuk mengerjakan penilaian diri dan sejawat di rumah, dan mengagendakan pekerjaan rumah untuk merencanakan pembuatan laporan tertulis lengkap dengan interpretasi data yang diinginkan, berupa tabel dan grafik, dan presentasi hasil percobaan gerak harmonis sederhana pada bandul dan pegas. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Diakhiri dengan salam penutup.
Untuk selanjutnya, pertemuan yang ketiga diawali kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Orientasi guru sama dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya, lalu persepsi guru juga sama mengaitkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bertanya, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Guru juga mengajukan pertanyaan tentang hubungan gaya dan getaran, lalu menerapkan hubungan gaya dan getaran pada getaran harmonis pegas dan pengolahan data praktikum yang dilakukan minggu lalu yang telah dikerjakan. Itu mungkin apakah ada kendala. Lalu bagian yang selanjutnya, guru memberi motivasi siswa mengenai gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari, mengenai konsep penerapan hubungan besaran gerak harmonis pada bandul dan juga pegas. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru memberikan pengantar mengenai mekanisme jalannya presentasi. Untuk pemberian acuannya, mekanismenya juga sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Lalu materi yang diajarkan juga sudah sesuai dengan gambaran dari pembagian indikator tiap pertemuan yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti selama 105 menit. Sintak model pembelajaran yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Kegiatan ini memberi rangsangan pada siswa mengenai topik konsep penerapan hubungan besaran gerak harmonik pada bandul dan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa melihat dan mengamati presentasi hasil kerja tiap-tiap kelompok. Kemudian guru memberikan pertanyaan, apa penyebab bandul dan pegas itu dapat bergerak, dan juga besaran apa saja yang mempengaruhi. Lalu juga ada grafik yang dihasilkan dari hasil pengamatan. Setelah diberi rangsangan membaca dari handout atau sumber lainnya yang menunjang pembelajaran, siswa juga mendengarkan stimulus dari guru yang berkaitan dengan materi tersebut. Dengan dilanjut, siswa menyimak penjelasan pengantar guru untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Pada problem statement atau identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan demonstrasi, animasi, maupun juga percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada data collection atau pengumpulan data, peserta didik menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan presentasi. Selanjutnya, pada data collection atau pengumpulan data, peserta didik menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan presentasi. Kegiatan presentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi melalui diskusi kelompok, dan juga pada sintak data processing atau pengolahan data, siswa mengolah data hasil pengamatan dengan cara menyempurnakan hasil dengan diskusi kelas, selanjutnya mengolah informasi tersebut, dan dilanjut dengan sintak bagian verification atau pembuktian. Guru memberikan penguatan dengan pembenaran konsep berupa video dari YouTube, kemudian peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan juga koreksi dari guru. Pada sintak yang terakhir, bagian generalization atau menarik kesimpulan, peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan melalui presentasi yang telah diperlihatkan. Kemudian bertanya atas presentasi, dan peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk menjawab mengenai hal yang belum diketahui. Untuk kreativitas yang dilakukan yaitu menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk dalam kegiatan penutupan selama 15 menit. Siswa diminta untuk membuat rangkuman pelajaran yang telah dibahas pada hari ini dan melakukan kegiatan refleksi terhadap kegiatan tersebut. Guru memeriksa pekerjaan siswa dengan memberikan parah penilaian, memberikan penghargaan bagi kerja sama kelompok yang baik, melakukan refleksi pembelajaran, mengingatkan siswa untuk mengerjakan penilaian diri dan juga sejawat di rumah, mengagendakan pekerjaan rumah untuk merencanakan revisi pembuatan laporan tertulis lengkap dengan interpretasi data yang diinginkan berupa tabel dan grafik.
lalu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, selain RPP ada bagian LKPD yang telah saya buat. LKPD pertemuan yang pertama mengenai percobaan sederhana GHS pada Bandul, dengan dilengkapi identitas siswa, identitas materi pokok, KD, IPKD, petunjuk belajar, tujuan, lalu alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan pembahasan, pertanyaan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, LKPD pertemuan yang kedua dan ketiga mengenai getaran harmonis sederhana pada pegas berbantuan PET Colorado. Di sini ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama dilakukan pada pertemuan kedua dan percobaan yang kedua dilakukan pada pertemuan yang ketiga. Dengan dilengkapi identitas siswa, identitas materi pokok, KD, IPKD, lalu ada petunjuk belajar, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, lalu analisis data, kemudian ada pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya ada soal penilaian kognitif siswa sebanyak 12 butir soal berupa esai dan dilengkapi dengan kunci jawaban. Kegiatan pembelajaran ini dilengkapi dengan instrumen penilaiannya. Namun sebelum masuk ke instrumen penilaian, saya akan menunjukkan terlebih dahulu handout yang telah saya buat. Next. Nah, berikut adalah handout mengenai getaran harmonis untuk kelas 10 SMA. Handout ini diawali dengan identitas sekolah yang dituju, kemudian ada kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Serta dalam handout ini juga ada peta konsep mengenai getaran harmonis. Dalam handout ini ada 3 pertemuan sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Materinya pun dalam setiap pertemuan juga sudah disesuaikan dengan RPP dan dilengkapi gambar beserta persamaan rumus untuk mendukung pemahaman siswa. Berikut adalah handout yang telah saya buat. Nah, ini tidak hanya ada materi saja, namun juga ada contoh soal dan juga latihan soal pada tiap pertemuan. Handout ini didesain dengan semenarik mungkin dan ditambahkan juga sumber penguat materi. Sumber penguat materi dari getaran harmonis yang telah saya buat ini yaitu berupa daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka dari handout yang telah saya buat. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai instrumen penilaian. Next. Nah, berikut adalah instrumen penilaian yang telah saya buat. Aspek yang dinilai ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ketiga aspek tersebut dilakukan dengan teknik penilaian yang berbeda-beda, dan juga instrumen penilaiannya pun dilengkapi dengan rubrik penskoran. Dari penilaian guru melalui aspek spiritual dan sikap sosial yang dilakukan pada tiap pertemuan, guru menilai kerjasama, teliti, dan juga tanggung jawabnya. Selanjutnya, penilaian pada pengetahuan dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen soal penilaian pengetahuan, beserta rubrik penskoran sesuai dengan sepasang KD yang telah saya pilih.
Kemudian, penilaian keterampilan ini ada dua. Yang pertama saat melakukan percobaan dan yang kedua saat melakukan presentasi dilengkapi dengan pembuatan laporan tertulis. Tidak hanya guru saja yang menilai, namun siswa juga melakukan penilaian diri dan penilaian sejawat yang dilakukan untuk setiap pertemuan. Baik, demikian presentasi hasil kerja saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.